Sudah masuk. Baik, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan lagi pelajaran kita, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan ya pembahasan para ulama berkaitan tentang ainun najasah yang dibahas oleh para ulama, dan kita sudah selesai kemarin berkaitan dengan masalah mani. Itu sudah selesai ya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru. Fadhal, silakan baca. الباب الثالث في معرفة المحل التي يجب إزالتها عنها وأما المحل التي تزال عنها النجاسة فثلاثة ولا خلاف في ذلك. Baik, sebelum untuk melanjutkan, kayaknya ini tidak terlalu lama ya. Anda paham sih kan? Atau perlu dijelaskan ini? Baik, lanjut dulu. أحدها الأبدان ثم الثياب ثم مساجد ومواضع الصلاة وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة. وأما الثياب ففي قوله تعالى وثيابك فطهر الآية المدثر على مذهب من حملها على الحقيقة وفي الثياب من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه. وأما المساجد فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الأعراب الذي بال في المسجد. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل المذي من البدن وغسل النجاسة من المخرجين. واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا، لقوله عليه الصلاة والسلام من حديث علي المشهور وقد سئل عن المذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وسبب خلاف فيه هو هل الواجب هو الأخذ بالأوائل الأسماء أو بأواخرها، فمن روى أنه بأواخرها أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم قال يغسل الذكر كله، ومن روى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول والمذي. Baik, ya, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, fi ma'rifatil mahal allati yajibu izalatuha anha, berkaitan dengan pembahasan mengetahui tempat-tempat yang wajib untuk disucikan darinya najis, ya, dihilangkan najis darinya. Dan berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ammal mahalul lati tuzalu anha an-najasatu, adapun tempat yang najis itu dihilangkan darinya, fathalathatun, ada tiga, wala khilafa fi dzalik, tidak ada perselisihan para ulama berkaitan tiga tempat tersebut. Yang pertama adalah ahaduha al-abdan, yang pertama adalah anggota tubuh, yaitu badan, ya. Kemudian yang kedua adalah as-thiyab, yaitu pakaian, dan juga yang ketiga ataupun yang terakhir adalah summal masajidu wa mawadhi'us sholati, kemudian adalah masjid-masjid dan juga tempat-tempat yang digunakan untuk salat. Inilah tiga tempat yang disebutkan oleh para ulama, ya, yang disepakati oleh para ulama wajibnya untuk disucikan ataupun dibersihkan daripada najis. Dan beliau mengatakan, wa innamat tafaqal ulama'u ala hadhihi thalatha li'annaha mantuqun biha fil kitab wa sunnah. Hanyalah saja para ulama bersepakat terhadap tiga tempat tersebut untuk dibersihkan karena tiga tempat itulah mantuqun, yang disebutkan, ya, datang nasnya daripada Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan yang pertama, amma thiyabu, adapun pakaian, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Mudaththir kata Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, adapun pakaianmu maka sucikanlah.
Ala madhhabi man hamalha ala al-haqiqah. Berdasarkan madhab para ulama yang membawa pemahaman thiyab dalam ayat tersebut, itu dibawa pada mana yang sesungguhnya. Dan siapakah mereka? Kita sudah sebutkan pada pembahasan awal tentang apa? Wajibnya bersuci daripada najis. Siapa? Jumhur ulama, ya, yang membawa pemahaman thiyab dalam ayat tersebut itu adalah secara hakikatnya. Maksudnya ya pakaian, bukan makna kiasan. Dan sebagian ulama atau diantara ada ulama yang mengatakan bahwasanya ayat tersebut dibawa pada makna majaznya, makna kiasannya. Dan siapakah mereka dalam masalah ini? Jumhur dan siapa? Malikiyah. Ulama Malikiyah. Imam Malik yang mengatakan bahwasanya thiyab di situ maksudnya adalah makna majaz, bukan makna hakikat. Kemudian beliau mengatakan wa fi tsabiti min amrihi alaihi salatu wasalam. Wa fi tsabit, dan dalam hadis as-sabit itu maksudnya al-hadits tsabit. Hadis yang sahih. As-sabit itu maksudnya adalah as-sahih. Ya. Dalam hadis yang sahih min amrihi, dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusli thawbi min damil haid, ya, untuk mencuci pakaian daripada darah haid. Ini kita sudah bahas pada pembahasan kita sebelumnya berkaitan dengan masalah al-haid. Itu sudah berkali-kali kita menjelaskan. Ya, datang beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dari bahwasanya salah seorang sahabiyah yaitu Fatimah bintu Abi Hubaish. Ya, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini tidak suci. Maksudnya dia dikena darah istihadah terus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada sahabiah tersebut bahwasanya itu bukanlah darah haid, tetapi itu adalah apa? Itu adalah istihadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, memerintahkan kepada beliau dalam hadis tersebut untuk mencuci darah haidnya, ya, apabila mengenai pakaian. Itu dalil yang sahih, ya, perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci ataupun membersihkan pakaian daripada najis. Dan juga dalil yang berikutnya adalah, ya, wasabbuhul ma'i atau wasabbahul ma'a ala bauli sabi allazi bala alaihi. Dan juga, ya, hadis perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyiramkan air atau menumpahkan air, ya, di atas kencing anak kecil yang mengenai pakaian. Itu semua dalil-dalil perintah untuk membersihkan najis dari pakaian. Kemudian, ya, adapun dalil perintah untuk membersihkan tempat, ya, solat ataupun masjid daripada najis adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bisabbi dhanubin min ma'in ala baulil a'rabi alladhi bagha fil masjid. Yaitu hadis yang kita sudah jelaskan pada awal-awal bab taharah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyiramkan satu timba air di atas kencing seorang Arab Badui yang datang dan kencing di dalam masjid. Ya. Antum masih ingat tentang kisah tersebut? Ada seorang Arab Badui ketika Nabi lagi bersama dengan para sahabatnya di dalam masjid, tiba-tiba ada orang Arab Badui masuk ke dalam masjid dan dia langsung mojok di salah satu sudut Masjid Nabawi. Kemudian langsung kencing. Dan digertak oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Setelah selesai kencingnya, Nabi perintahkan kepada para sahabatnya untuk mendatangkan air dan menyiramkan di atas kencing Arab Badui tersebut. Ya, itu adalah dalil yang menjelaskan wajibnya untuk membersihkan najis dari mana? Dari masjid ataupun tempat sholat. Kemudian juga beliau mengatakan, ya, wa kadzalika tsabata anhu alaihi salatu wassalam, ya, annahu amara bi ghaslil madhi minal badan. Perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan madhi, ya, daripada badan. Tapi ini kisahnya berkaitan dengan, ya, sahabat Ali radhiyallahu anhu.
Ya, sahabat Ali radhiyallahu an beliau mengatakan kuntu rajulan madzaan. Saya ini seorang lelaki yang sering keluar madhi. Ya, apa itu madhi? Ya, cairan. Air juga cairan. Baik. Ya, madhi. Jadi ada 3 perkara, ya. Ya, ada 3 perkara yang kita harus bedakan. Ada yang pertama mani. Baik. Mani wajib untuk mandi darinya. Kalau keluar mani maka wajib untuk mandi. Dan kita sudah jelaskan bahwa mani bukanlah najis. Baik. Kemudian yang kedua adalah apa? Madhi. Baik, madhi itu adalah cairan bening, ya, yang keluar ketika syahwat. Itulah apa? Itulah madhi. Kemudian yang terakhir adalah wadi. Baik, wadi itu adalah cairan yang kental, ya. Ini dia cairan yang kental yang keluar bersamaan dengan kencing ketika kita kencing. Ya, biasanya setelah orang kencing setelah itu biasanya ada cairan yang agak kental keluar. Itu namanya wadi. Dan ya, madhi dan wadi itu adalah najis. Wajib untuk membersihkan tubuh daripada madhi dan juga wadi. Dan kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, saya ini seorang lelaki yang banyak sekali keluar madhi, sering keluar madhi. Ya. Dan beliau malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan anak beliau, yaitu maksudnya Aisyah, Fatimah radhiyallahu anha. Ya, malu karena Nabi itu adalah mertua beliau. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib meminta kepada salah seorang sahabat, ya, Miqdad bin Aswad, untuk pergi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk, ya, mencuci kemaluan ketika keluar madhi tersebut. Dan perintah mencuci itu menunjukkan bahwasanya dia adalah najis. Karena kalau bukan najis maka tidak perlu untuk dicuci, dibiarkan saja. Bersamaan dengan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, air itu sesuatu yang sangat kurang sekali, ya, sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga. Bersamaan dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk mencuci madhi tersebut. Dan dinukilkan ijma akan najisnya madhi dan wadi tersebut. Baik. Kemudian beliau mengatakan, Mu'allim rahimahullah taala mengatakan, ya, sudah wa ghusl najasati, ya. Dan juga telah datang perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk membersihkan najis daripada dua makhrajain, dua tempat keluarnya najis, yaitu dubur dan kubul. Ya, maksudnya dari tempat keluarnya dari tempat keluarnya kotoran besar, yaitu kotoran ghaid, dan tempat keluarnya kencing. Diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqtalafu fuqaha hal yughsalu dzakaru kulluhu min al-madhi am la? Dan diperselisihkan oleh para ulama apakah dicuci semua kemaluan, ya, disebabkan karena madhi keluar ataukah tidak. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang masyhur tentang sahabat Ali radhiyallahu an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipertanyakan kepada beliau tentang madhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau, bahwasanya hendaklah dia mencuci kemaluannya dan dia berwudu. Yang menunjukkan bahwasanya madhi sekali lagi adalah najis, dan juga madhi itu adalah pembatal daripada wudu. Keluarnya madhi itu merupakan pembatal daripada wudu. Dan berkata mu'allim, wa sababu khilafi fihi, sebab terjadi perbedaan pendapat para ulama berkaitan masalah ini, apakah wajib untuk mencuci seluruh kemaluan ataukah cukup mencuci sebagiannya saja yang terkena oleh madhi tersebut. Ya, yaitu sebab terjadi perselisihan di antara para ulama berkaitan masalah ini, apakah yang wajib huwal akhdhu bi awail asma'i aw bi awakhiriha,
yaitu kita berpegang dengan apa? Awail asma, kadar minimal. Awail itu maksudnya kadar minimal daripada nama atau permulaan nama, maksudnya kadar minimalnya. Baik. Au bi awakhiriha, ataukah dengan apa? Kadar maksimalnya, atau awakhir itu maksudnya secara keseluruhan. Zakar, perhatikan. Contoh lafaznya zakar. Zakar, ya, kemaluan zakar. Tentunya, apakah kita ambil apa dengan kadar minimal daripada penamaan zakar tersebut, atau awal-awal mana? Mana yang dikategorikan zakar? Apakah kita berpegang dengan penamaan mutlaknya, ataukah yang sampai keseluruhannya? Tapi di situ dia pertanyaannya, apakah kita ambil kadar, ya, dalam masalah ini kita berpegang dengan kadar minimal daripada suatu nama, ataukah kita berpegang dengan kadar maksimal daripada suatu lafaz ataupun nama? Baik. Kemudian beliau mengatakan, faman ra'a annahu bi awakhiriha. Bagi ulama yang berpendapat bahwasanya yang kita berpegang itu adalah dengan kadar maksimalnya, ya, kadar maksimal daripada nama tersebut, maka dia akan mengatakan a'ni bi aktsara ma yuntalaqu alaihi al-ism, yaitu dengan penamaan yang, ya, yang paling banyak yang mencakup atasnya nama tersebut, maksudnya kadar maksimalnya. Qala yafsilu dzakara kullahu, maka dia akan berpendapat, maka dia harus mencuci seluruh kemaluan. Maka beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan apa? Mencuci, hendaklah dia mencuci kemaluannya. Kemaluan itu, ya, adalah kadar maksimalnya dari atas sampai bawah. Itu dia namanya zakar. Ya. Bisa dipahami ya? Bukan kadar minimalnya. Kalau kadar minimalnya di awal apa? Bagian depan, ya, atau bagian bawah daripada zakar itu, ya, memang dikatakan zakar, tapi tidak seluruh zakar. Dan yang diinginkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut itu adalah zakar seluruhnya. Dan bagi ulama yang mengatakan bahwasanya, ya, yang kita pegang itu Nabi SAW mengatakan cucilah, ya, zakarnya, itu adalah apa? Kita berpegang dengan penamaan yang maksimal, ya, yaitu sebagian zakar, ya, kemaluan. Dan mana itu? Yaitu yang tempat keluarnya tempat keluarnya mazi, ataukah yang terkena tempat yang dikenal oleh mazi tersebut. Ya. Ini dia ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang rajih berkaitan masalah ini adalah apa? Adalah pendapat, ya, bahwasanya tidak wajib untuk mencuci seluruh zakar, tapi yang wajib itu adalah mencuci tempat yang dikena oleh najis. Karena tujuannya kita adalah membersihkan daripada najis, dan bersuci daripada najis itu adalah dia ibadah, bukan ibadah mahdhah. Dia adalah ibadah ma'qulatul makna, yang dapat dipahami, ya. Dia itu sifatnya maknawi. Memang tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran yang dianggap oleh syariat itu sebagai kotoran, bukan ibadah. Ya, bukan ibadah seperti sholat, ya, ataupun ibadah-ibadah wudu dan lain-lain sebagainya. Tapi kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, al-babur rabi' fi syai'il ladzi tuzalu bihi. Fadhal, siapa yang baca? Fadhal. Tempatnya untuk sholat, jelas. Iya, seukuran sajadahnya tuh. Seukuran tempat sholatnya tuh. Di pojok, di sebelah di sana. Iya, tetap. Tapi perhatikan, kalau dalam masjid, walaupun antum sholat sekarang, kalau dalam masjid, perintah Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW untuk mencuci, menyiramkan itu. Kalau masjid, jadi bedakan masjid dengan tempat sholat. Tapi ya, kalau masjid itu adalah bangunan khusus. Dia adalah bangunan khusus yang dijadikan untuk tempat sholat. Ini dia masjid. Kalau mawadhi'us shalah, tempat-tempat sholat, maka dia seperti contohnya lapangan ataupun rumah, ya, yang digunakan untuk sholat.
Baik, makanya mu'alif rahimahullah ta'ala beliau mendatangkan di situ tentang apa? Masjid dan mawadhi, bukan cuma masjid saja, tapi tempat-tempat sholat. Tapi kalau masjid, di dalam masjid ada najis, maka wajib untuk dibersihkan. Ini ijma para ulama. Karena memang itu adalah tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Tapi kalau tempat selain daripada masjid, ya, tempat selain daripada masjid, misalkan kita berada ya di suatu perkarangan, ya, baik, tempat sholatnya kita ini bersihannya ternyata di pinggiran sana itu ada najis, maka tempat kita ini yang kita gunakan, lingkaran kawasan yang kita gunakan untuk sholat tersebut, ya itulah dia dikatakan tempat sholat. Jadi bedakan masjid dengan tempat sholat. Masjid itu khusus, tempat sholat itu am, ya, bisa dipahami ya. Tempat sholat itu lebih umum. Jadi kalau masjid, antum pakai sholat atau tidak pakai sholat, misalkan, ya, seperti contoh di masjid kita ini, ya, luas di belakang sana, di pojok sana, ada najis. Kita pakainya cuma bagian depan. Kita cuma pakai bagian depan. Apakah di sana karena kita tidak pakai sholat di bagian belakang sana dan ada najis tidak perlu kita bersihkan? Tidak, wajib untuk dibersihkan. Ya. Bisa dipahami ya? Karena masjid itu memang sudah dijadikan tempat untuk apa? Tempat untuk ibadah. Tempat untuk ibadah yang dikhususkan untuk ibadah, maka wajib untuk dibersihkan berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi, kencingnya seorang Arab Badui yang dibersihkan oleh para sahabat Nabi SAW. Tapi ini dia. Tapi kalau lapangan, ya, ataupun tempat-tempat yang lain selain daripada masjid, itu dikatakan kalau kita gunakan untuk sholat, itu yang dikatakan mawadhi'us sholat. Ya, tempat sholat. Baik, bentar. Apa? Kalau ada masjid, ada najis di sana, kemudian orang lagi sholat, nah tetap sah. Ya, tetap sah. Terus antum ada tambahan enggak pertanyaan daripada antum? Mungkin antum mengatakan melazimkan kalau seperti tetap sah Ustaz, gitu kan? Begitu? Kenapa wajib kita bersihkan sementara tetap sah? Kita berbicara tentang apa? Tentang untuk sucinya daripada apa? Kalau berkaitan wajibnya membersihkan masjid daripada najis, ya, itu bukan cuma berkaitan dengan masalah sah atau tidaknya sholat, tapi memang itu datang dalil daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk membersihkan masjid daripada najis. Itu dia. Ya. Jadi bukan tidak mengharuskan kalau kita mengatakan wajib berarti wajib bersihkan masjid, kemudian kalau kita sholat berarti tidak sah. Bisa paham ya? Baik. Ada lagi? Kalau tidak kita lanjut. Berdosa. Ya. Apalagi kalau ada yang, ya, tapi kalau sekarang enggak ada yang lakukan begitu. Tapi pada masa Nabi banyak. Ternyata kalau kita pelajari ya ikhwan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mempelajari, makanya sebab itu, ya, banyak-banyak kita membaca kisah-kisah kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan memberikan gambaran kepada kita tentang kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana mudahnya Islam itu. Ya, daripada kisah-kisah tersebut akan memberikan gambaran kepada kita ternyata Islam itu tidak seseram yang kita bayangkan selama ini. Setelah kita beragama seakan-akan ini kita sudah hidup di dalam sesuatu yang berbeda. Tidak, padahal pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa saja. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat kan ya, tidak terlalu sakral seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ada orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak menghafal sesuatu daripada ayat Al-Quran. Bagaimana saya mau sholat? Bagaimana saya mau berzikir? Tidak ada. Baik. Nabi santai diajarkan, berikan solusi. Ucapkan la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Jadi sebenarnya ya ikhwan, ya, makanya sekali lagi penting ketika kita belajar, ya. Antum mencari pelajari kejadian yang terjadi daripada kehidupan nyata yang dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Ya.
Antum akan dapatkan ternyata Islam Masya Allah sangat mudah sekali. Islam itu sangat tidak memberatkan. Ternyata Islam itu memang agama yang menyenangkan. Ya, kita merasa Islam itu sesuatu beban karena kita memang tidak terlalu paham tentang Islam itu sendiri, sehingga menjadi beban. Ya, baik. Contohnya lah kembali pembahasan kita masalah perintah Nabi ditanya, boleh nggak kita sholat di kandang kambing? Ya Rasulullah, boleh nggak kami sholat di kandang kambing? Baik. Kata Nabi SAW, na'am, boleh. Coba kita lihat mudahnya, paham nggak? Coba kalau kita zaman sekarang, antum ditanya begitu, boleh nggak saya sholat di kandang kambing? Antum mengatakan boleh. Antum dikatakan sesat antum ini. Ya. Ini agama apa seperti ini? Dari sini saya sebenarnya, kalau kita memahami betul ya, ternyata Islam itu ya mudah sekali. Dan nanti kita akan masuk pada pembahasan ini, karena kebetulan kita masuk pada saya menyinggung pembahasan ini. Ketika nanti pembahasan masalah sholat ya ikhwan, ya, kita juga akan mendapatkan bagaimana kemudahan daripada agama itu. Contohnya, antum kalau ya, saya pernah dulu waktu masih di pondok, ya, pernah pondok di Al-Furqan, kemudian ana pergi ke Lamongan. Ya, kita kerja, karena pas liburan itu kita kerja. Kalau musim jagung kita pergi cari pekerjaan di Lamongan. Ya, sambil belajar juga saya berapa bulan di situ. Akhirnya saya dengan ada satu teman juga, satu atau dua teman, kita bertiga saat itu, kita kerjalah membabat dan memanen jagungnya masyarakat yang ada di tempat tersebut. Ketika tiba sholat, saya melihat ada orang yang sholat itu cuma pakai sarung, tidak pakai baju. Saat itu saya dengan teman sekalian coba lihat orang sana sholat, ya, masa cuma pakai sarung tidak pakai baju, sesat itu orang. Saat itu kita berbicara dengan teman. Bisa pahami nggak? Pertanyaan saya, kalau antum saya mau tanya sekarang begitu, menurut antum sesat atau tidak? Kenapa tidak? Benar ya ikhwan. Ternyata kita akan dapatkan, ya, itu bukan sesuatu yang sesat. Ya, walaupun saya mengatakan tidak sesuatu yang tepat juga. Ya, kita tidak tahu juga, saya tidak tahu juga keadaan saat orang tersebut. Ternyata kalau kita membahas masalah syurutus salah satrul aurah, maka semua para ulama mazhab mengatakan satrul aurah, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, selesai. Dan juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal tersebut. Di samping Nabi sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita ini, ya, belajar agamanya kita ini setengah-setengah. Ya, akhirnya kita tidak paham secara keseluruhan. Akhirnya ya, kita mudah menyalahkan. Makanya ikhwan, sekali lagi perlunya kita belajar metode pendalilan, cara berdalil. Jangan cuma pintar baca kitab, antum hafal banyak hadis, antum banyak hafal apa lagi? Al-Qur'an, dikirain hebat. Tidak ada. Kalau hanya banyak hafal Al-Qur'an, anak-anak yang kelas 1 SMP itu sudah hafal Qur'an. Baik? Bisa pahami? Hafal Quran, hafal banyak hadis, itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain. Tapi antum bagaimana cara antum berdalil dengan Al-Quran dan berquran dengan hadis? Jangan seenaknya, ya. Seakan-akan Al-Quran dan hadis itu semua orang bisa untuk memahaminya. Untuk apa kita belajar capek-capek? Untuk apa para ulama belajar capek-capek? Kalau begitu semua orang bisa memahami Al-Quran dengan hadis dengan semudah yang kita bayangkan, seperti beli kangkung di pinggir jalan. Mana kemuliaannya agama ini? Baik? Bisa pahami enggak? Supaya antum tidak mengeluarkan fatwa-fatwa yang nyeleneh. Sekarang banyak fatwa-fatwa yang nyeleneh, ya, dari seorang ustadz yang ditokohkan, tokohnya tokoh, tapi tidak pernah belajar. Itu ustadz itu tidak pernah belajar daripada kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Masa kita tulis buku, ya, nulis buku,
Kemudian kita ajarkan buku tersebut dikritisi karena kenapa? Katanya para salaf tidak pernah melakukan itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti begini, ya, belajar dulu usul fikih Ustaz ini. Ya. Belajar dulu. Saya tahu orang ini tidak pernah belajar usul fikih mungkin. Belajar usul fikihnya setengah-setengah. Suruh dulu belajar usul fikih. Cara berdalil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunggu nanti kalau dia sudah tulis kitab, baru dia kitabnya berubah lagi fatwanya, boleh. Ini parah sekali, tidak boleh didiamkan seperti ini. Ya, ini parah sekali. Karena kenapa? Ya, ini tidak benar cara seperti begini. Mana? Dia tidak paham. Tapi apakah sekarang at-turuq dalil apa tidak? Hah? Ketika para salaf karena tidak melakukan, kita menjadikan itu sebagai dalil. Antum sudah belajar pembahasan masalah usul. Hah? Dalil apa tidak? Tidak ada. Ya. Apalagi para salaf kita mau jadikan dunia, karena para salaf misalkan. Tapi saya belum teliti apakah memang betul tidak ada satu salaf pun yang pernah menulis kitab kemudian mengajarkan kitabnya. Anda malas teliti juga karena kitab tidak bernilai. Itu tidak punya nilai itu, ya. Sanggahan itu tidak ada nilainya. Anak SD orang Arab itu tidak akan bicara seperti begitu. Ya, Anda sengaja bicara ini. Sebenarnya dari kemarin Anda mau bicara, mau tulis, tapi nggak pikir-pikir. Ya. Ini saya bilang, ini memang orang belajar. Makanya kalau pergi belajar, ikhwan, jangan cuma antum pergi belajar pergi sama ulama hanya mencari nama saja. Oh, muridnya si fulan, ustaz fulan, ulama fulan. Belajar yang benar. Belajar yang benar. Cara berdalil. Ya, sudah cukup dulu harumkan apa? Harumkan video, serang ustaz-ustaz yang masuk di video, foto. Sekarang dia aktif di video dan di foto-foto. Podcast lagi. Nah, sekarang dia buat lagi fatwa baru. Ya, fatwa barunya apa lagi? Mencelah, mengkritisi seorang ustadz yang menulis kitab sendiri, kemudian dia syarah kata-kata apa? Para sahabat dia seperti begitu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini belajar dulu lagi. Ya, jangan terlalu cepat puas dengan gelar ustadz. Ya, jangan terlalu cepat puas dengan gelar ustadz. Jangan hanya mengandalkan banyak hafalan hadis, jangan cuma mengandalkan banyak hafalan Al-Quran. Banyak belajar sama ulama, kita sudah merasa puas kalau kita ini sudah bisa berbicara sesuka hatinya. Belajar lagi. Ya, saya tahu ustaz ini tidak tahu usul fikih ini tidak benar. Ya. Ini ustaz ini tidak belajar. Ustaz seperti begini saya bilang usul fikih ini tidak belajar benar. Saya bisa tantang saya bilang. Ya. Tidak benar cara belajar usul fikih ini. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan seperti itu. Ya. Belajar lagi usul fikih. Baik. Itu dia, ikhwan. Karena kenapa? Ini parah. Ini tidak boleh dibiarkan seperti begini. Ya, kita tunjukkan kesalahannya seperti ini. Ya. Baru merasa benar. Bahwa pengikutnya itu naik darah lagi tuh. Kalau kita bicara begini. Ya. Tidak bisa seperti begitu. Ya. Berikan kecerdasan kepada para mad'u. Kita berdalil. Ayo kita cara pendalilan. Datangkan cara pendalilannya bagaimana? Makanya saya bilang, dari dulu saya katakan, ada yang sering bertanya saya, bagaimana Ustaz? Kalau saya belajar ambil ilmunya dari Ustaz tersebut, ataupun yang semisalnya, kawan-kawan dia dulu, saya sebutkan, dahulu mereka ini di kota Kendari, itu satu, sekarang sudah jadi pecah beling, menjadi fulan. Ada pertanyaan yang lebih parah sekarang. Saya tanyakan kepada antum, ada beberapa hari yang lalu, ada Ustaz yang bertanya, saya tahu Ustaz ini track recordnya, itu pecahan-pecahan dari orang-orang tersebut, laskar jihad. Bertanya, tolong dibantu dijawab, bagaimana hukumnya seorang yang azan kemudian jadi imam. Orang yang azan setelah itu dia jadi imam, boleh apa tidak? Bidah apa tidak? Bingung dia. Karena kenapa? Nabi tidak pernah melakukan. Coba datangkan satu dalil. Nabi melakukan azan setelah itu menjadi imam. Datangkan satu dalil. Ya Allah, betapa apa saya katakannya, pendeknya cara pendalilan kita. Akhirnya bingung dengan cara begitu, udah selesai. Ya. Ini yang selama ini kita agung-agungkan, orang-orang seperti ini kita agungkan sebagai ustaz kibar. Saya bilang belajar dulu cara pendalilan. Suruh belajar dulu. Suruh dulu belajar. Saya tidak mengatakan beda ya, saya katakan. Jangan antum
tafsirkan lebih panjang. Saya tidak mengatakan jahil, saya tidak bicara begitu. Saya tidak mengatakan bodoh, tapi belajar lagi cara pendalilan. Dia tidak tahu. Kalau memang betul cara pendalilan, saya mengatakan dia tidak terlalu paham cara pendalilan. Itu yang saya katakan. Bagaimana para ulama berdalil? Orang-orang seperti begini, innalillahi. Sudah cukuplah, berhenti daripada membuat kerusakan, bikin malu diri sendiri. Nah, nanti tunggu beberapa bulan, tahun ke depan, dia akan buat buku itu. Ya, dia buat buku. Kita lihat nanti. Nah, dia buat nanti daurah, baca bukunya. Nanti kalau dia yang lakukan baru boleh. Apa seperti ini? Kalau dia yang sudah lakukan baru dikatakan boleh. Enak aja, siapa Anda? Ya, makanya belajar cara berdalil. Ini tidak bisa dibiarkan seperti begini. Ya, alhamdulillah saya lihat para ustaz-ustaz kita sudah banyak yang membantu orang ini. Ya, tidak bisa. Ya, karena kejahilan dia dalam masalah berdalil, bagaimana metode berdalil para ulama. Saya katakan ustaz ini, saya berani tantang, saya bilang. Ya, tolong jelaskan kepada kita cara berdalil. Saya berani tantang ini ustaz. Ya. Oh, nanti dia bilang mau tabrak gunung. Siapa bilang dia gunung? Ya, hanya kita aja yang tidak paham, tidak pernah belajar. Kalau orang belajar betul itu tidak akan apa? Ya, orang yang betul-betul belajar, ya, bukan cuma ikut pengajian umum, cuma apa? Favoritkan dia dengan metode-metode sama dengan kelompok-kelompok lain yang fanatisme saja. Ya, dia mengatakan memang ustaz kibar. Tapi sebenarnya kalau orang yang belajar seperti antum-antum yang belajar ilmu usul fikih, ya, pembahasan para ulama qawaidul fikih dan lain-lain sebagainya, antum akan tahu ustaz ini salah. Ya, baik. Antum paham sampai situ? Ya, anda sebenarnya tidak mau tapi teringat sudah selesai, kita selesaikan saja. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.